himpun juga, memang top 3-nya adalah kalau kita bicara negara, top 3 2023 ini ya, itu Singapura, kemudian India sudah mulai nyodok di peringkat kedua. India masuk ke sini? India masuk. Makanya sekarang seiring dengan investasi India masuk, Singapura, sekarang India. banyak sekali penerbangan-penerbangan dari dan ke India dibuka di semua destinasi. Target itu 3 miliar US dollar, Pak. Oh, target tahun ini? 2024. 24 ya, Iya. tahun lalu sudah sukses mencapai 3. Sampai 3, sekarang kami dikasih target dari 2,68 grow menjadi 3 miliar US dollar. Ekosistem pariwisatanya, makanya sekarang kita dorong sustainability, ya kan, sehingga memang pariwisata yang berkelanjutan dan memang itu harus yang memang dia pendekatannya approach-nya adalah green. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Primus dari Mulu dalam Konvergensi, sebuah acara podcast dari Investor Trust yang menampilkan topik-topik penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu topik penting adalah pariwisata. Kami yakin Indonesia tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat apabila sektor pariwisata tidak dikelola dengan benar. Semua negara di dunia, termasuk negara maju, berlomba-lomba untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan kita akan berbincang dengan Bapak Zulkifli Harahap, Direktur Manajemen Investasi dari Kementerian Parekraf. Topik yang dibahas adalah penyelenggaraan acara internasional yang disebut International Tourism Investment Forum, ITIF 2024, tanggal 5 sampai 6 Juni di Pantai Indah Kapok. Acara ini mengangkat tema Elevating Tourism Investment for Sustainable Growth, meningkatkan investasi pariwisata untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan sudah hadir tamu kita, Pak Zulkifli Harahap. Apa kabar Pak Jul? Baik Pak, terima kasih. Isu yang akan diangkat adalah pada awal bulan depan, 5-6 Juni, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan menyelenggarakan IIF 2024, International Tourism Investment Forum. Nah, dan tema yang diusung adalah Elevating Tourism Investment for a Sustainable Growth. Nah, bagaimana meningkatkan investasi pariwisata demi menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, ini acaranya keberapa nih Pak? Ini yang kedua. Kedua ya? Kedua. Setiap tahun nanti? Setiap tahun kita akan rencanakan regularly, kita setiap tahun kita buat. Ya, ini Kemenparekraf di bawah Pak Sandiaga Uno sebagai menterinya itu. Ya. Ini program beliau? Ya, betul. Kami in collaboration dengan UN Tourism. Kalau dulu World Tourism Organizations, United Nations Tourism, betul. Oh, ada. Yang membidangi pariwisata. UN itu ada bidang pariwisata juga? Ada. Mendukung ini sama-sama? Mendukung, ini kolaborasi. Justru kita bersama-sama dengan mereka. Tahun lalu di Bali rame? Di Bali alhamdulillah rame. Pertama kali dan alhamdulillah rame. Di kawasan Nusa Dua kita bikin. Nah, ini yang kedua kali ini diselenggarakan di PIK ya? Ya. Rame juga nanti? Harapannya rame. Nanti karena ini temanya adalah Elevating Tourism Investment, bagaimana meningkatkan investasi di pariwisata ya? Ya. Bayangan saya, ini yang datang ini bukan hanya orang dari berbagai daerah di Indonesia, tapi orang asing juga diundang juga. Betul sekali. Pihak mana sih yang diundang? Jadi investment forum yang kedua kali ini kita ada 4 staging. Staging yang pertama kita menyelenggarakan conference-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua kita lakukan round table discussions. Kemudian kita lakukan juga business to business. Kemudian juga kita lakukan ada semacam exhibition di sana. Nah, sehingga dari situ kita lihat ada beberapa negara yang memang menjadi penetrasi Indonesia dalam hal ini untuk sektor pariwisata investasinya
misalnya seperti Singapura, kemudian India, kemudian juga Hong Kong, ya kan, dan juga beberapa negara Eropa lainnya untuk saling bertukar ide, information mengenai opportunity ataupun pengembangan investasi di negara mereka. Oke, jadi orang asing dari berbagai negara Betul. diundang datang ke Indonesia di Pantai Indah Kapuk Betul. untuk berdiskusi dan mereka menyampaikan pengalaman mereka ya Betul. kepada audiens Indonesia. Nah, tadi sebelum acara ini Pak Zulkifli menjelaskan juga bahwa peran dari pemerintah daerah itu sangat besar ya. Kita ada berapa provinsi sekarang? Ada 38 provinsi di pemekaran Papua ya. Betul. Nah, itu nanti diundang nggak ke gubernur-gubernur, walaupun sekarang banyak PLT ya? Iya. Diundang nggak mereka ke sini? Semuanya Mungkin kita bupati juga diundang? Iya, semuanya 38 bupati kita undang. Yang sudah respon ada beberapa. 38 gubernur? Ya, gubernur, bupati, dan wali kota lah. Wali kota. Ya. Seluruh, ada 500 lebih. Betul, bupati wali kota. kita undang. Betul. Penting sekali itu. Betul. Karena mereka ya boleh pusat rencana macam-macam, tapi kalau mereka nggak mendukung, Persis. destinasi kan di sana kan? Yes, yang punya daerah, wilayah, Bapak-bapak punya destinasi wisata mereka. Betul. Apakah wisata alam maupun wisata budaya, atau kegiatannya atraksi, mereka lah yang punya. Mereka yang punya. Nah, silakan ditunjuk di mana PIK, Pantai Indah Kapuk. Jakarta ini cukup luas ya. Iya. Pantai Indah Kapuk tuh ada di utara bagian barat ya. Betul. Berbatasan dengan Tangerang ya. Nah ini kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi luasnya lumayan juga ya. Ada 100 hektar per 303. Nah ini market yang kalau sudah diselesaikan seperti ini nih. Ada pulau, sudah jadi 1 pulau, bakal 2. Mungkin sudah 2 pulau sekarang ya. Tapi ini acaranya bukan di pulau ya. Bukan. Di daratannya. Di daratannya. Di depan di hotel ya. Di hotel. Hotel apa namanya? Kami selenggarakan di Swiss Hotel. Swiss Hotel ya. Nah, dekat rumah sakit ya. Ya, depannya rumah sakit. Jadi kalau ada yang sakit-sakit jangan khawatir, rumah sakit dekat. Karena pemirsa kita heterogen, Pak Zulkifli, dijelaskan dulu 5 destinasi super prioritas itu. Mana saja? Saya ingat karena saya dari Flores, pasti ada Labuan Bajo. Betul. Dan sekarang Labuan Bajo yang lagi booming sekali. Lagi booming sekali Labuan Bajo. Gitu. Labuan Bajo nomor 1, kemudian nomor 2? Ada Danau Toba. Ya kan? Ada Likupang. Minahasa Utara. Di Kupang ya? Iya, Likupang. Ada Kupang, ada Li. Kalau Kupang di provinsi saya, iya, di betul. NTT ya. Ini Likupang. Likupang di Sulawesi Utara ya? Betul, Minahasa Utara. Minut ya? Iya. Jauh dari Manado? Itu kira-kira 1,5 jam by land. Oke. Dari Manado. Jadi kita harapannya turun di Manado, kemudian nanti mereka bisa melakukan on the way ke Likupang itu 1,5 jam. Dan jalannya sudah bagus sekali. Sudah bagus ya? Sudah bagus sekali di sana. Kemudian ketiga? Borobudur. Keempat Borobudur ya? Ya, Borobudur. Tadi Labuan Bajo, Toba, Likupang, ya. Borobudur, Borobudur, 4. Ya. Satu lagi tadi. Tetangganya NTT. Yes, betul. Yaitu? Mandalika yang pernah MotoGP ya. Saya ke sana waktu MotoGP pertama ya. Iya. Nonton itu kadang-kadang kita nggak ngerti juga, tiba-tiba hilang. Wing. Menarik di tikungan yang menarik. Yes. Kalau di tikungan mereka harus membuat kecepatan pelan. Agak turun. Baru kemudian nyalip di situ kan. Iya. Tapi kalau sudah flat lurus, aduh kita nyerah untuk nggak bisa menikmati. Nah, mengapa tidak diselenggarakan ya yang namanya International Tourism Investment Forum ini tidak diselenggarakan di salah satu dari 5 destinasi super prioritas? Ya, jadi karena kan ini memang kali kedua ya. Kali pertama kita selenggarakan waktu itu di Bali ya kan. Dengan harapan Bali menjadi center destinasi dunia dan kita bisa memberikan informasi kepada yang 5 itu. Nah, di tahun 2024 kita coba untuk memperkenalkan sebuah kawasan destinasi baru gitu, Pak. Ya kan, destinasi baru itulah makanya kita coba pick dengan pengembangan sebuah konsep islands begitu ya yang besar begitu. Untuk mereka juga tahu bahwa ada daerah di PIK namanya yang tidak jauh dari Jakarta untuk juga bisa menjadikan sasaran investasi. Nah, untuk itulah makanya kemarin kita sudah coba putuskan untuk di PIK gitu. Iya, jadi pariwisata Indonesia, pemirsa, itu memang 5 tadi destinasi prioritas itu dalam upaya karena belum betul-betul terdevelop ya. Iya.
masih dalam developing proses ya. Betul. Jakarta ini kan sudah metropolitan ya, Betul. Kota besar ya, dan ternyata di utara ini ada pulau-pulau, Ya. Kepulauan Seribu ya, walaupun betul. jumlah tidak sampai 1000 ya, tapi Kepulauan Seribu lah Namanya. Lalu Peak ini berhadapan langsung dengan Kepulauan Seribu kan. Betul. Kemudian kalau dari sisi akses, karena pariwisata itu katanya harus ada 3. Ya. Aksesnya harus bagus, Ya. ada amenitas yaitu akomodasi ya, hotel dan lain-lain, dan kemudian atraksi ya. Ya. Nah ini kalau Jakarta Peak itu semuanya. Betul. Dia miliki semuanya. Memiliki semuanya. Memiliki semuanya. Jadi kalau wisatawan dari mana-mana udah masuk ke Jakarta dalam tempo menit dia udah sampai ke Peak, lokasi. bisa kemana-mana ya. Betul. Oke. Nah sekarang saya menggali dulu yang apa yang ingin dicapai dalam International Tourism Forum ini. Forum. Nah, karena ini dana, jadi dana diharapkan dari mana dan dana itu masuk ke mana, investasi yang paling penting. Ya. Sebab kalau akses jalan, akses transportasi ya, udara, laut, darat itu tugas pemerintah ya, Iya. membangunkan infrastruktur ya. Infrastruktur. Ya. Kalau telekomunikasi sudah membaik ya, Yang baik. tapi yang lain-lain itu gimana? Ya. Hotelnya, ya berbagai macam tempat hiburan, atraksi. Ya, ya. Jadi kenapa kita menyelenggarakan the Second International Tourism Investment Forum di Jakarta ini? Harapannya ini bisa menjadi platform, leading platform di dunia nantinya ke depan begitu. Tapi untuk sektor turisme ekonomi kreatif, begitu kan? Nah, di situ kita bagaimana bisa mendorong, ya kan, daerah-daerah tadi yang super prioritas ataupun special economic zone yang ada fokus ke pariwisata dan juga termasuk dengan badan otorita yang kami miliki. Nah, sehingga harapannya luar market atau investor tahu bahwa banyak sekali destinasi-destinasi yang memang bisa dikerjasamakan atau bisa dipartnerkan itu untuk diinvestasikan. Nah, apa saja investasinya ya dari yang tadi saya katakan tadi, bisa hotel, bisa resort, bisa restoran atau ekosistem pariwisatanya. Makanya sekarang kita dorong sustainability, ya kan, sehingga memang pariwisata yang berkelanjutan dan memang itu harus yang memang dia pendekatannya approach-nya adalah green, ya kan, sehingga contoh misalkan ada salah satu investor dari luar ya yang menawarkan green energy terbarukan untuk solar, begitu ya. Nah, sehingga destinasi-destinasi yang memang jauh dari jangkauan PLN, let's say begitu, itu bisa mendapatkan manfaat daripada kegiatan ITIP seperti ini. Harapannya seperti itu. Atau penjernihan purifier water. Misalkan di Danau Toba, ya kan, yang air Danau Toba mungkin bisa diminum dengan adanya investasi dari water purifier yang memang kita undang juga seperti itu. Sehingga memang banyak benefit-benefit yang menuju kepada tourism sustainability. Seperti itu. Tapi menarik itu water purifier itu sudah ada teknologinya dan kemudian sudah ada penjajakan belum? Ya, memang kan lebih gampang mengubah Danau Toba menjadi air yang siap minum daripada air laut, kan salinasi kan lebih berat ya kan, garam ya. Persis. Ya, jadi itu yang memang kan itu bukan pariwisata, tetapi itu adalah ekosistem pariwisata yang terus kita dorong. Sehingga destinasi ini juga bisa berkembang lebih cepat begitu ya, ketimbang hanya misalkan investasi dari sektor pemerintahnya, begitu misalkan. Jadi lebih cepat lagi kita boosting. Iya. Memang pemirsa, yang namanya pariwisata itu tidak semata-mata hasil kerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetapi kerja gabungan kolaborasi dari semua kementerian, stakeholder ya, betul, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Betul. Nah, kalau tidak nggak jalan. Kalau tadi kan banyak sekali pihak-pihak lain terkait kan yang ekosistem tadi kan. Betul. Dan tadi dijelaskan oleh Pak Zul, memang dunia sedang menuju penerapan ESG, Environmental, Social, and Governance. Di pariwisata dikenal itu ekoturism. Ekoturism ya. Nah, makanya lomba sepeda itu bagus kan ekoturism. Dia tidak
tidak ada emisi karbon kan. Iya. Sepeda angin. Iya. Nah, ada nggak target duit berapa? Kan paling tidak kalau media kalau tanya ada nggak target duit. Kalau tahun lalu di Bali itu dapat berapa investasi masuk? Karena Pak Zul, kita Q1 kemarin ya oke lah ekonomi bertumbuh 5,1% ya. Tapi Q2 kita nggak tahu. Barangkali bisa lebih buruk karena kemarin tuh ada Ramadan ya. Orang spending dan ada pemilu, ya kan dalam 1,5 bulan ya. Nah sekarang kan nggak ada faktor yang bisa mendongkrak ya. Harapan dari semua pelaku bisnis ini, pengusaha besar juga punya harapan yang sama. FDI, Foreign Direct Investment. Nah ini kan betul-betul harap bisa orang dari luar negeri bawa duit ke sini. Betul. Ada nggak target angka duit? Ya, jadi kalau kita in general target, alhamdulillah 2023 kita punya target itu investasi parekraf ya Pak ya. Itu adalah 2,68 miliar US dollars. Dan alhamdulillah 2,68 miliar US dollars. Tercapai? Alhamdulillah setelah kami coba lihat data yang ada di BKPM, di Kementerian Investasi, itu kami bisa membukukan 3,06 miliar US dollar. Artinya ada surplus 14% di tahun 2023. Gitu kan. Nah, artinya bisa disebut juga ada dampak juga dari Bali ya? Iya, ada dampak dari Bali. Ya, artinya bukan di Bali aja, beberapa informasi-informasi mengenai investment di sektor ini kan dikerjakan oleh semua pihak. Ya, betul. Tapi artinya acara yang mau digelar awal depan yang sudah tahun lalu di Bali itu adalah sedikit ada hasilnya. Domino dampak efeknya ada. Oke. Kemudian Pak, kan parekraf, pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Nah nanti pada tanggal 2 sampai berapa Juni itu? 5 dan 6. 5 Juni. 5 sampai 6 Juni itu nanti ada pameran nggak? Ada pameran dari hasil project owners biasanya. Iya, paling tidak tuh menunjukkan inilah produk-produk industri kreatif dari bangsa Indonesia. Mungkin dari semua provinsi atau kabupaten kota. Betul. Jadi bahkan kita sudah mempersiapkan karena memang ini adalah kepada green dan juga sustainability tourism ya. Ada beberapa dan juga banyak begitu ya. Jadi project investasi baik itu di level nasional ataupun di tingkat daerah. Ya, jadi seperti misalkan dekarbonisasi ya kan ya. Nah, itu sedang kita dorong juga gitu kan supaya mereka bisa menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap itu sangat kuat. Begitu seperti itu. Sehingga harapannya dengan begitu isu ini kan adalah isu yang memang sangat dunia gitu kan ya. Bahkan kita sudah menandatangani kesepakatannya waktu itu kan di Glasgow seperti itu. Nah, jadi proyek-proyek seperti inilah yang memang kita coba fasilitasi Pak. Facilitated seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan begitu banyak sekali animo para dunia khususnya memang fokus kepada investasi sektor parekraf untuk bisa berpartner ataupun menanamkan modalnya di Indonesia. Gitu. Karena di tahun 2024 ini kami diberikan amanah target itu 3 miliar US dollar, Pak. Oh, 2024 ya. Iya. Tahun lalu sudah sukses mencapai 3. Sampai 3. Sekarang kami dikasih target dari 2,68 grow menjadi 3 miliar US dollar. Nah, mudah-mudahan kenapa kok target lebih kecil daripada pencapaian tahun lalu? Jadi yang mudah-mudahan 2024 ini kan menjadi hampir sama lah ya kan harapan kami terkait dengan iklim investasi di Indonesia. Gitu. Sebetulnya orang-orang asing tertarik investasi di bidang pariwisata, kepariwisataan di Indonesia itu mereka lebih tertarik apa sih? Bangun hotel kah, membangun restoran? Ya. Karena di NTT itu pernah orang asing membangun itu hotel yang sangat eco-friendly di Sumba, Inbatu namanya. Betul sekali. Itu kalau secara umum Pak Zul itu jadi sektor mana mereka suka? Betul Pak Primus. Jadi data yang kami himpun juga memang top 3-nya adalah kalau kita bicara negara top 3 2023 ini ya itu Singapura,
Kemudian India sudah mulai nyodok di peringkat kedua. India masuk ke sini. India masuk. Makanya sekarang seiring dengan investasi India masuk, Singapura, sekarang India. banyak sekali penerbangan-penerbangan dari dan ke India dibuka di semua destinasi. Ya kan, dari Medan, Bali, Jakarta, pasti begitu kan. Coming up next adalah misalkan di Sulawesi. Nah, yang ketiga Hong Kong. Pak, seperti itu. Dan mereka menyasar ketiga investment field-nya, yaitu untuk sektor hotel, akomodasi, kemudian makan dan minum, dan yang ketiga justru fitness center. Seperti itu, fitness center. Sabar, itu fitness center itu, kebugaran itu tiba-tiba ada kebangkitan itu dari mana ceritanya tuh, Pak? Ya kemungkinan ya, sekarang masyarakat juga sudah melek bahwa hidup sehat itu adalah is emas begitu. Pak Zul juga ke gym? Iya, saya belum nge-gym, tapi saya sudah mulai hidup sehat ya kan. No minyak, no gula begitu kan. Jadi akhirnya loss seperti ini gitu. Jadi tapi katanya usia-usia di atas 50 juga nggak bungus takut ke gym. Bahkan ada yang sudah 80-an masih nge-gym juga. Masih nge-gym ya. Iya, betul. Lihat itu. Betul. Ya saya ngangkat beban lagi, Pak. Oh, ini ya. Ngangkat beban, Pak. Oke. Nggak masalah, Pak. Ngangkat beban. Angkat beban ya. Ya perlu mulai lari lagi. Ya. Gym. Bagus, Pak. Jadi hotel nanti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memantau nggak hotel-hotel yang, atau diwajibkan hotel-hotel itu harus punya fitness center yang bagus, Pak. Ya. Bagus kok kita nginap fitness center yang bagus. Betul. Ya tergantung nanti dari standar hotelnya kan. Kalau bintang 3 ke atas mungkin dia sudah pasti memfasilitasi fitness center gitu. Baik itu yang dia operate sendiri ataupun dia yang kerjasama dengan partners gitu. Iya. Kemudian yang untuk atraksi tidak ada yang tertarik, Pak, membangun apakah bisnis untuk atraksi, Pak? Iya. Tadi kita sebelum diskusi kita melihat bahwa ada sebuah atraksi dipadukan dengan penginapan, dengan tempat belajar buat anak-anak. Ya. Jadi sebuah destinasi anak-anak TK sekolah sampai dia sekolah menengah, dia bisa mengunjung. Ada zoo di situ, ada botanical garden, dia bisa belajar di sana. Tapi juga ada spa, ada tempat yang orang bisa untuk kebugaran, ada tempat mengopi juga. Betul. Jadi one stop shopping ya. Iya. Jadi ya itu yang kita sekarang terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman dari Putri, Pak. Ya kan? Yang membangun theme park. Yang membangun theme park tersebut gitu kan. Salah satunya Putri. Nah, sehingga kita bisa saja Putri itu apa? Asosiasi Pengusaha-Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Oh, Putri. Iya, Putri gitu kan. Ya, kalau saya Pak Zul sering ke daerah, Pak. Yeah. Memang itu penting sekali, Pak. Ya. Ambil contoh yang dekat-dekat dari Jakarta, Kuningan, saya sering ke sana. Karena istri saya dari Kuningan. Nah. Itu cari, kita kalau ke sana Lebaran, tempat hiburan tuh nggak ada, Pak. Linggarjati full, Pak. Kita mau keluar dari Kuningan, kalau Linggarjati itu full, Pak. Betul. Bahkan dari Indramayu juga menuju Linggarjati. Betul. Jadi hiburan-hiburan kurang, Pak. Cirebon juga hiburan kurang, Pak. Betul. Jadi setiap kota provinsi, bahkan kabupaten, mesti ada tempat-tempat hiburan begitu, baru, Pak. Betul. Makanya kemarin kita juga ajak Rebana, Pak. Rebana, Metropolitan Rebana, ya, dengan Pemprov Jawa Barat, untuk memberikan exposure di investment forum. Nah, ini juga kita dorong juga. Jadi betul Bapak tadi, jadi supaya animo masyarakat tidak hanya melulu dalam satu spot destinasi yang memang sudah lengkap begitu, tapi kami juga mendorong teman-teman di daerah begitu untuk juga mereka ya memiliki ya kan pusat-pusat destinasi yang unggul menjadi alternatif lain. Saya kita ambil contoh tadi, kita lihat Perancis menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk bumi. Saya ke sana tahun terakhir barangkali sebelum pandemi ya. Itu banyak sekali wisatawan yang masuk ke sana yang dari Tiongkok, Pak. Wah, orang-orang kayak baru dan luar biasa, Pak. Jadi dan semuanya ke tempat-tempat yang ada atraksinya, Pak. Jadi saya belajar sebetulnya mengapa orang ke sini? Oh, ternyata nomor satu daya tariknya atraksi, Pak. Bukan cuma sekedar wisata alam, Pak. Spanyol juga atraksi, Pak. Nah, Indonesia kalau Labuan Bajo hanya mengalami komodo, ya selesai, Pak. Iya, betul. Karena orang sekali lihat komodo,
udah kecuali Komodo berubah jadi katak atau jadi tokek baru kaget, oh bro. Kalau masih yang sama aja nggak perlu orang repetisi, Pak. Betul. Jadi orang bisa repetition tuh karena ada atraksi. Ya, betul Pak. Persis, jadi sejalan dengan pemikiran kami Pak di Kemenparekraf, ya kami sekarang juga menggandeng atau mendorong atraksi wisata seperti misalkan Nimo yang memang ada di daerah-daerah di Jawa Barat saat ini, yang memang sedang menggunakan daerah yang memang idle yang bisa dijadikan sebuah lokomotif ekonomi baru. Begitu, Nimo. Nah ini Nimo kayak di Pangalengan, Nimo kayak di daerah Jawa Barat itu Pak ya, itu banyak sekali pengunjungnya dari Bapak tadi katakan tadi bahwa dari market orang tuanya, anaknya semuanya hadir di situ. Nah ini yang sekarang juga Nimo ini kemarin kita baru pulang dari Nimo itu dari mana asal katanya? Orang Indonesia. Nimo. Iya, Nimo itu. Jadi Nimo itu singkatan sebetulnya. Jadi itu gunung. Nama gunung kalau tidak salah ya di daerah Jawa Barat. Ya betul. Nah jadi itu dipakai oleh si investornya ini untuk meng-attract people datang dengan atraksi wisata yang ada. Sekarang ini mereka kalau tidak salah sudah memiliki giant whale yang ada di kebun teh Pangalengan. Jadi giant whale terbesar di perkebunan teh di dunia. Perkebunan teh sendiri udah indah. Sudah indah sendiri, betul. Nah, itu. Saya pikir ini memang harus menjadi perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak. Karena kalau kita lihat, ya level anak kita, Pak, apalagi cucu kita, level anak kita sudah mengenal yang namanya healing. Healing itu bukan ke rumah sakit, ternyata berwisata ternyata. Healing dulu katanya. Pelesiran. Dan kalau kita dulu, ya gaji pertama ya pikir bagaimana untuk mulai cicilan rumah segala macam. Hampir nggak pernah kita membuat planning libur kemana gitu tahun depan. Sekarang anak-anak semua planning Pak, bahkan masih sekolah planning Pak. Dari awal tahun sampai akhir tahun kemana mereka pergi. Jadi ini memang saya pikir akan bagus buat pariwisata kan Pak. Tapi atraksi penting Pak. Persis. Iya kan Pak? Iya betul. Nah, yang model kayak Wantim Park ya. Jatim Park ya. Jatim Park ya. Jatim Park itu berapa sih yang didorong? Kalau bisa ada di setiap provinsi kan bagus, Pak. Betul. Jadi kayak Jatim Park, kemudian yang ada di puncak itu yang zoo itu, Pak ya. Itu juga kita dorong. Nah, tinggal sekarang bagaimana teman-teman di daerah ini mau dikolaborasikan dan mau memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan skema-skema investasi. Nah sebetulnya kayak tadi Putri ya Pak Hans itu ya itu seringkali kita untuk komunikasikan dengan daerah yang memang mau, misalkan kemarin itu Pemprov Sulawesi Tengah ya mereka mau menyediakan lahan, jadi ada partners begitu, berpartner seperti itu. Nah itu yang kita masuk ke sana. Sehingga di daerah sana tadi harapannya adalah menjadi lokomotif baru dari, jadi tidak melulu hotel, tapi ada atraksi wisata yang bisa attract people datang. Karena kan pariwisata ini kan people ya, pergerakan orang gitu ya. Nah ini yang kita dorong agar tidak lagi di Pulau Jawa, seperti itu, atau 5 DPSP. Ya kita mana aja yang ada potensi yang bisa kita kerjasamakan, itu kita dorong. Di Jawa Tengah juga ada yang lagi membangun area pariwisata besar termasuk Theme Park itu. Tahu ada sebelumnya dia pengusaha susu. Tapi dia sekarang masuk pariwisata, Pak. Besar, Pak. Iya. Lagi barangkali sekarang udah mulai menerima tamu, Pak. Iya, dibuka. Nah, kita kepingin mulai, ini kan investor juga, Pak. Investor mulai berinvestasi di pariwisata. Betul. Nah, untuk 5 destinasi itu mana yang akan bisa mendekati Bali menurut data Kemenaker? Ya, Kemenparekraf ya. Ya. Jadi memang tempat-tempat baru yang memang tadi kita dorong 5 destinasi itu, ini Danau Toba ini sekarang sudah mulai menggeliat, Pak, ya kan? Dengan adanya pembangunan hotel La Bersa di sana, kemudian glamping begitu Pak ya. Karena glamping ini banyak sekali investornya datang dari Rusia Pak.
ya kan, seperti itu. Kemudian Labuan Bajo, ya Mandalika yang memang harapannya dengan adanya sport tourism di sana digenjot itu juga bisa ada preferensi wisatawan untuk bisa datang dan berkunjung ke destinasi tersebut, Pak. Tapi itu. Menurut Kemenparekraf, Toba, Mandalika dan Bajo itu mana yang bisa lebih maju lebih cepat? Ya, kalau saya lihat ini dengan pertumbuhan investasi yang cukup menggembirakan ini, Labuan Bajo sekarang ini lebih rapid, Pak, lebih cepat. Lebih cepat ya? Ya, lebih cepat, ya kan, Labuan Bajo ini. Nah, sekarang tinggal kami sedang mengupayakan bagaimana Labuan Bajo ini kita kembalikan buka lagi direct flight dari internasional, gitu, Pak. Nah, ini yang sedang juga kita coba dorong supaya bisa juga hadir. Karena sebelum COVID itu terjadi gitu kan ya. Nah, setelah COVID ini sedang kita dorong lagi. Nah, untuk Labuan Bajo, Pak, orang turun pesawat, kalau langsung masuk laut, kan ada banyak kapal-kapal mulai dari yard sampai nanti besok-besok kalau ada kapal paling gede, rencana mau diadakan ya, kapal besar ya. Ya, live on board juga. Orang bisa ke pulau-pulau, tapi orang lupa Labuan Bajo itu sisi barat dari Flores yang cukup besar, panjang, sampai ke Flores Timur. Betul. Nah, yang saya pantau sampai hari ini ketika Labuan Bajo di-develop, itu kurang terlalu mengajak wisatawan untuk melihat ke timur, Pak. Menyusuri kabupaten-kabupaten di Flores. Kan ada yang namanya Labuan Bajo di Manggarai Barat. Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Pak. Itu waktu itu orang bisa lihat ke seluruh Flores mainland itu karena 2015 dan 2016 ada Tour de Flores, jadi menyusuri, Pak, dari timur ke barat, Pak, 2 kali. Tapi kalau itu nggak ada atraksi, itu orang hanya turun Labuan Bajo ke laut, Pak, ke Komodo Island. Komodo Island itu, betul sekali. Ya, jadi memang tadi, Pak, jadi kayak misalkan kami punya lahan namanya di wilayah otoritatif Labuan Bajo. Justru itu lahannya bukan di laut, Pak, bukan di laut, tapi kita punya highland, Pak. Jadi yang kita sebut dengan lahan Parapuar. Ya, Parapuar itu adalah sebuah destinasi yang akan kita create begitu, dan sekarang juga sudah mulai banyak sekali investor yang melirik ya, dan itu ketika dia pesawat landing itu kelihatan dari sini karena memang runway airportnya itu terlihat dari Parapuar. Jadi preferensi wisatawan itu dia lagi pariwisata di Labuan Bajo itu hanya beaches approach gitu kan, atau sea approach, tapi ada highland approach-nya yang itu mungkin bergeser ke sebelah kiri dari Bapak sampaikan tadi, seperti itu. Nah, supaya dia bisa cepat rame, bisa nggak didorong satu atraksi gede ya, theme park yang gede sekali sehingga orang ke sana selain lihat lautnya macam-macam, orang betul-betul atraksi, Pak. Betul. Ya ini makanya. Tapi kalau membangun itu kan pasti investor, Pak, bukan pemerintah. Betul. Artinya perlu berpartner dengan pemerintah dengan kemudahan-kemudahan. Ya berinvestasi iklimnya di sana harus dipermudah karena. Kami baru melakukan roadshow investment forum di salah satu di Moskow, Pak. Nah, jadi banyak sekali investor-investor yang dari Moskow ini yang berbasis kepada glamping dan juga berbasis kepada underwater world investment, begitu, Pak. Ini ingin bekerja sama dengan daerah-daerah yang memang kaya dengan laut, begitu, Pak. Nah, ini juga bisa kita dorong, ya kan, mudah-mudahan makanya kita ada roundtable discussion Indonesia Russian Dialogue di acara ITIF nanti, ya kan, ini kita undang para investor dari Rusia dan juga kita undang dubesnya juga agar bisa bertemu dengan project-project owner yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menghasilkan gitu, Pak. Karena kan nggak mungkin setelah ITIF langsung ada investasi, tapi mungkin kita perlu waktu. Jadi boleh Rusia berperang sama Ukraina, sama NATO, sama Indonesia friend? Yes, harapan kita gitu. Karena Rusia salah satu yang nyodok di ranking 10 investasi di Indonesia. Data dari BKPM. Bidang apa? Parekraf. Pariwisata ekonomi kreatif. Parekraf itu apa? Yang Parekraf ada macam-macam. Ya, akomodasi salah satunya. Akomodasi, yang paling hotel. Ya, bisa hotel, akomodasi ataupun glamping.
Betul. Atau resort. Resort. Iya. Ada contoh nggak di mana mereka udah masuk? Ada, mereka udah masuk di Bali, itu Sergei namanya. Mereka sedang membuat semacam resort yang berwawasan kepada art. Gitu. Jadi ini salah satu trigger kenapa akhirnya Rusia juga banyak. Kalau kita lihat datanya Pak, bahwa banyak sekali investor-investor Rusia yang memang berpartner dengan perusahaan Indonesia, mereka membuat bisnis entitas di Bali. Nah ini mau kita angkat juga selain Bali, yang tadi ke 5 DPSP tadi. Ya, ada nggak investor-investor tertarik membangun di Labuan Bajo? Saat ini belum ya. Tapi kita dorong bagaimana, yang sudah datang kemarin dari hasil investment forum di Moskow, itu malah mereka ke Kabupaten Pasawaran, di Lampung. Nah, mereka fokus kepada agriwisata, mereka juga fokus kepada akomodasi dan infrastruktur. Begitu, karena ada beberapa investor juga yang fokus kepada pengembangan infrastruktur di daerah, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi kalau Labuan Bajo memang paling bagus develop selain Labuan Bajo, itu kota-kota kabupaten, Pak. Iya, wilayah koordinatifnya. Wilayah koordinatif sampai ke timur, Flores Timur itu, Lembata ada pulau sebelah lagi, jadi itu indah semuanya. Betul. Di situ ada destinasi wisata alam, bagus Pak. Tahu ada Wairebo. Wairebo Kan, dingin ya. Pak Menteri pernah ke sana ya? Wah, sangat keren itu Pak. Ke sana Iya, lihat dia pakai pakaian daerah selimut. Wah, iya, itu. Pak Sandiaga. Itu Instagramable itu. Instagramable. Iya kan? Kemudian di Ngada ada Bena, kampung adat juga. Di Nagakeo itu ada kampung adat Pak, banyak Pak. Salah satunya itu adalah Kawawa. Kawa. Sebelum Pak Frans yang menjadi PLT itu ada satu ibu, mungkin dia pernah ke sana tuh. Ada ibu yang pernah menjadi kepala otoritas. Sana. Ibu Sana. Ibu Sana, betul. Dia bilang ini bagus sekali, bisa menyaingi, bisa minimal mengimbangi Bena sama Wairebo. Betul. Kan di pegunungan juga hampir sama. Lalu ada Kelimutu, segala macamnya. Nah, atraksi bisa diatur, Pak. Iya. Nah, sekarang ini yang kalau kita bicara Indonesia sebagai archipelago country, itu pulau-pulaunya banyak, pulau besar ada 5, tapi pulau kecil, menengah, kecil banyak. Dan itu bisa untuk wisata. Dan kalau saya baca data BPS, Wisman itu masuk Indonesia terutama lewat darat, lewat udara. Betul. Batam, Jakarta. Ya. Jakarta, betul. Pintu Pak, masuk paling Bali. Banyak. Baru yang kedua, kapal laut Pak. Kalau darat paling cuma Kalimantan ya, Nunukan, dan kalau tim-tim nggak segitu, kecil sih. Kalimantan, Pak. Itu orang mengeluh tiket pesawat mahal sekali. Itu gimana? Iya. Jadi memang Pak, jadi ada yang saya tahu nih Pak ya, ada beberapa komponen Pak dalam menentukan harga tiket pesawat, gitu kan. Salah satunya juga dimoderasi dengan tadi berapa jumlah penumpang yang bisa diangkut seperti itu. Nah ini yang juga terus kita dorong, kami berkolaborasi terus mendorong dengan teman-teman di KL terkait Pak, di Kementerian Lembaga terkait untuk bisa kayak kemarin contohnya kami baru membahas di yang Tanjung Kelayang. Iya di Sumatera. Seperti itu. Jadi kita sudah berbicara dengan teman-teman dari KL lain, kemudian juga kita undang maskapainya agar mereka bisa menambahkan frekuensi terbang, ya kan. Nah, lagi-lagi mereka menanyakan berapa load yang bisa kami angkat satu hari misalkan seperti itu. Nah, inilah di samping pemerintah kami di pusat juga di pemerintah daerah lebih banyak lagi melakukan yang namanya semacam ya mungkin event-event ataupun atraksi-atraksi ya. Karena kami di pusat saja sudah memiliki yang namanya KEN kan, Kemilau Event Nusantara. Nah ini yang kita dorong kepada daerah untuk lebih banyak lagi mengattract orang bisa datang ke sana. Karena nggak cuma hanya satu destinasi Pak, tapi mungkin atraksi-atraksi wisata apa yang nanti memang bisa dijual lah begitu ya kepada wisatawan. Nah ini yang menjadi PR bersama Indonesia adalah tadi ya. Jadi tidak di Jakarta saja yang menjadi mainnya, tetapi juga di daerah juga harus memiliki motor. Ini yang kita lakukan. Pemirsa, sudah menjadi rule of thumb, hukum besi, pariwisata akan maju kalau aksesnya bagus. Tadi kita sebut pariwisata penerbangan ya. Paling tidak yang tiket nggak terlalu mahal. Kalau tidak nanti orang nggak bisa kemana-mana kan, karena cepat. Orang kan liburnya
paling lama ya seminggu, tapi banyak libur 2-3 hari. Dengan 2-3 hari saya kemana nih? Kan pesawat Pak. Ya. Kalau mau kapal laut, kapal nyampenya. Darat, iya kan Pak? Ya. Nah, kalau akses yang lain, yang namanya telekomunikasi udah mendingan ya. Ya, Udah mendingan udah di mana-mana. ya. Saya pikir udah kemajuan lah. Nah ini, yang kedua adalah amenitas tadi. Ini yang sudah banyak investor asing masuk juga, lokal masuk. Jadi ternyata kekhawatiran kita ketika pandemi, wah jangan-jangan pada masa akan datang manusia tidak butuh hotel ya. Begitu kan jatuh Pak. Yeah. Di Bali hotelnya jatuh, Betul. orang pikir, wah nginap di hotel itu apa. Jadi yang punya hotel juga ragu apakah ke depan orang masih butuh hotel. Iya. Ternyata tetap butuh hotel ya. Masih tetap butuh, walaupun dengan konsep yang mungkin berbeda. Ya kan? Perbedaan utamanya apa? Ya, jadi kita sekarang lagi terus bekerja untuk quality tourism, Pak. Jadi tidak lagi kepada mass, tetapi smaller in size misalkan seperti itu. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan daripada smaller in size turis ini diakomodir dengan model-model akomodasi yang lain. Misalkan seperti cabin hotel, capsule hotel. Ya memang pendekatannya yang dijual adalah atraksi wisatanya dan juga destinasinya. Jadi tidak kepada value for experience yang mereka coba exploring sekarang, Pak. Itu. Experience. Ya, Dan yang mau disasar oleh Kemenparekraf adalah wisman yang berduit ya. Ya, tentunya. Sehingga spend-nya Walaupun bagus. tidak banyak, tapi mereka spending-nya banyak. Spending-nya bagus. Length of stay lebih panjang. Karena tidak terdesak oleh panggilan kantor. Karena mereka yang punya. Kok tidak? Betul. Tapi udah banyak nggak kita dapat tamu seperti itu? Sudah Wisman mulai banyak. Bahkan mereka ada istilahnya apa saya lupa itu. Dia yang berkantor sambil berwisata di tempat-tempat tadi seperti itu. Namanya vocation. Yes, seperti itu. Work and vocation. Bagus. Itu tagline dari IKN, Pak. Iya, Ibu kota Indonesia yang baru, Nusantara, itu orang bekerja sambil berwisata. Vocation. Tapi vocation itu bukan cuma di IKN, tapi di semua destinasi. Iya. Iya kan, Pak? Betul. Ya waktu ada Pangeran Arab datang ke Indonesia, ke Bali itu, wah. Jadi yang kayak begitu, setiap bulan, wah seru juga Pak. Dan yang seperti itu banyak orang kan? Banyak orang, betul sekali. Nah, ini kan dukungan betul dari penguasa daerah, gubernur, bupati, wali kota, ya, pemimpin daerah. Itu saran Pak Zul apa kepada mereka? Nanti luar biasa dorong dengan berbagai konsepnya, tetapi kok nggak kejadian, Pak? Ya, jadi ini kita mau bikin rakornas investasi, Pak. Dalam waktu dekat ini, Bapak pasti kami undang, ya kan? Jadi rakornas investasi itu kami akan mengundang seluruh kepala daerah, ya kan? Sehingga kami akan menampilkan isu-isu apa yang memang mereka harus ketahui dan harus mereka persiapkan, ya kan? Nah, tentunya teman-teman di daerah tersebut itu bisa mulai mengidentifikasi, ya kan, proyek-proyek mana yang memang reliable untuk dijual dalam tanda kutip seperti itu. Nah, sehingga dari destinasi mana di daerah tersebut, berapa value investment-nya, kemudian berapa pengembalian modalnya. Karena kan investor kan bicaranya mengenai argo, begitu argo masuk cetet, argonya sudah jalan. Nah, ini jangan sampai nanti komitmen daripada pemerintah daerah ini nggak sama dengan kami, Pak, begitu. Betul. Jadi ini yang harus sama, Pak. 11-11, bukan 11-12, tapi 11-11 harus sama. 11-11 Betul. Harus sama. Mantap, Pak. Nah, kemudian sebelum kita bicara target, Pak, menjelang akhir diskusi kita, coba lihat infografis berikut. Nah, ini dunia udah naik, Pak. Jadi sebelum pandemi tahun 2019 itu 1,5 miliar penduduk bumi. Dari 8 miliar itu ada 1,5 miliar yang bergerak. Ya, perjalanan ya. Perjalanan, Pak. Dan turun jauh sekali, pandemi. di bawah 1M, bahkan di bawah 500 juta. Nah, sekarang ini sudah ke atas, Pak. Tahun lalu sudah 1,3M, diproyeksi tahun ini akan tembus 1,5. Ya. Nah, Indonesia mudah-mudahan mengikuti tren itu, Pak. Amin. Amin. Coba berikut. Nah, itu sudah tadi ya.
bagaimana Indonesia jangan dibawa Pak, kita dekat-dekat Thailand Pak. Ya. Saya ingat persis pada era Presiden Jokowi periode pertama, kan dari Oktober 2014 sampai 2019 ya. Waktu eranya Pak Arief Yahya sebagai Menteri Parekraf ya, itu menargetkan 16 juta wisman dan menargetkan juga devisa hampir sama 16 juga kali ya. Iya. Itu salah. Ya tadi kalau kita lihat data di TTDI kan, Travel and Tourism and Travel Development Index gitu kan. Nah ini minimal ada beberapa variabel di sana yang memang harus dibenahi oleh kita. Betul. Iya kan, salah satunya misalkan tadi konektivitas. Coba ditampilkan tadi yang ada rame-rame, yang ada TTDI itu. Nah sehingga dengan TTDI tersebut makin sebelum yang kita bilang ada chart ini. Iya. Jadi kita 10,5, ya. Singapura 2023 itu Pak, 10,5. 23. Iya, 23 tercapai kan. Ya. Itu sudah tercapai ya. Ya. Nah, tahun ini 11 kalau tidak salah. 11 sekian ya, dinaikkan kalau salah ada revise kemarin kalau tidak kita salah. 10,5 kok bisa kalah sama Singapura 11,3 juta, negara kecil pulau ya, kecil ya. Kemudian Malaysia 14,5 juta. Apakah ini karena mereka bukan negara kepulauan? Lebih gampang atau karena atraksi lebih hebat atau karena promosi mereka lebih bagus? Gimana? Iya, jadi tadi yang seperti Bapak katakan di 3A itu kan memang adalah modal utama Pak ya. Aksesibilitas, amanitas, sama atraksi, gitu kan. Indonesia jelas ya. Jadi ini kita melihatnya sebagai bangsa gitu ya. Indonesia jelas archipelago. Sehingga dalam TTDI tadi bagaimana connectivity ada di rank berapa Indonesia. Kemudian ICT readiness ada di rank keberapa Indonesia. Nah sehingga preferensi market itulah yang memang perlu kita benahi sehingga ketika wisatawan hadir ingin. Karena kan wisatawan itu sekarang sebelum mereka datang ke sebuah destinasinya mereka akan belajar dulu tuh Pak di Google. Ya kan? Oke, how to get there-nya gampang, mudah. Mereka sudah berhitung. Makanya mereka merencanakan tadi Bapak katakan tadi ya. Mereka rencanakan, mereka hitung, oke, saya memutuskan beli misalkan kemana? Indonesia, ke Thailand, ke Filipina, dan seterusnya. Nah, sehingga dari situlah kita bisa melihat kesiapan kita. Ya, bagaimana kita bisa memprediksikan 11 juta misalkan seperti itu. Dan bagaimana juga kita bisa memiliki strategis untuk mendatangkan tersebut. Ya, artinya cuma tanya Pak. Dalam diskusi di sana di Kementerian Parekraf ini ada nggak target kita tahun sekian kita kalahkan Malaysia, tahun sekian kita kalahkan Thailand, ada nggak? Iya, ada. jadi itu dengan promosi Pak ya. Kita kalau main bola nggak boleh kalah sama Malaysia kan? Nggak boleh. itu ini ya perang kebatinan. Perang kebatinan. Oke. Nah ini tahun depan di mana ITIF diselenggarakan tahun depan? 2025. Ya harapannya setelah kita yang kedua ini ada di Jakarta, kita berharap kita bisa menumbuh kembangkan rantai pasok di destinasi yang ada. Sehingga ini makanya kita lihat dulu apakah konektivitasnya bisa misalkan di Labuan Bajo sudah ada direct flight dari dan ke Singapura atau Malaysia. Sehingga pesawat-pesawat dari Eropa bisa stopover di Singapura dan lanjut ke Labuan Bajo, begitu kan? Sehingga ini mempermudah. Nah, kalau itu sudah ada, ya kenapa tidak? Kita bisa dorong di destinasi-destinasi yang Bapak sebutkan tadi di 5 DSP-PSP. Tahun depan permintaan orang NTT, khususnya Flores, diselenggarakan di Labuan Bajo. Oke, Pak. Kita catat. Kita laporkan. Setelah itu harus melihat ke timur, Pak. Yeah. Supaya Labuan Bajo, Flores bukan hanya Labuan Bajo. Labuan Bajo bagian kecil dari Flores. Betul. Ada Flores mainland yang luas sekali sampai ke timur dan indah semua. Persis. Untuk pariwisata kan, Pak. Betul. Nah, sekarang closing, Pak. Pak Zul barangkali mau menyampaikan pesan khusus kepada pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir bagaimana kepada seluruh stakeholder mengajak mereka untuk menyukseskan acara 5-6 Juni. Ya. Oke. Baik, jadi kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, sesuai juga dengan arahan Pak Presiden, Pak ya, jangan mempersulit yang namanya investasi. Itu clear
ya kan? Jangan mempersulit nama investasi. Tidak dipersulitkan pun belum tentu orang datang. Apa yang dipersulit? Betul, karena investasi itu rebutan semua negara. Iya. Nah, kan begitu kan Pak ya. Nah jadi satu itu. Yang kedua, karena dengan investasi tadi, apa dampak atau multiplier efek daripada investasi ketika terjadi di sebuah destinasi, ya kan? Artinya pertumbuhan ekonomi udah pasti significantly akan growth. Rantai pasok pun kita persiapkan untuk dia bisa growth. Kemudian tenaga kerja, Pak, ini pun juga akan meningkat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya investment ini berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah. Harapan kami seperti itu, sehingga tidak lagi melulu Jakarta atau Bali. Tapi kenapa tidak? Aku sudah pilihan pertama adalah Labuan Bajo, pilihan kedua adalah Danau Toba dan seterusnya. Kira-kira itu, Pak. Ya. Pemirsa, kita sudah mengikuti bersama perbincangan saya dengan Pak Zulkifli Harahap, berarti dari Sumatera, Pak ya. Pak Zul adalah Direktur Manajemen Investasi dari Kementerian Parekraf. Dan tema perbincangan adalah tentang pelaksanaan ITIF, Ya, itu. International Tourism Investment Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Pantai Indah Kapuk, Peak 5-6 Juni. Betul. Dan tema yang diangkat adalah Elevating Tourism Investment for Sustainable Growth. Bagaimana meningkatkan investasi pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi Indonesia, ekonomi negara manapun, itu sangat penting peran pariwisata. Kita boleh memproduksi, tapi dari sisi demand, itu penting sekali didorong oleh yang namanya tamu. Tamu itu adalah wisatawan, mancanegara maupun wisatawan domestik ya, Nusantara ya. Nah, tadi angka wisata Nusantara naik, Pak ya. Cukup signifikan. Jadi orang Indonesia ternyata healing sudah makin meluas ya. Iya. Kebutuhan. Kebutuhan ya. Mau kebutuhan. Berjalan. Kemudian sudah banyak investasi asing di bidang pariwisata yang masuk ke Indonesia ya. Dan tahun lalu mencatat sebuah sukses. Yaitu investasi di bidang pariwisata melebihi target. Betul. Dari target 2,68 miliar, realisasinya 3,06 miliar dolar. Ya. Betul. Nah, ini luar biasa. Pasca pandemi. Ya. Nah, ini walaupun angka Wisman belum bisa kembali kepada era sebelum pandemi ya, tapi investasi dia udah bagus ya. Udah growing. Dan tahun ini 2024 ditargetkan 3 miliar ya. 3 miliar. Dan kalau lihat tahun lalu dan animo ini, dan apalagi ada forum yang namanya International Tourism Investment ya, diharapkan ini bisa tercapai ya. Ya, menjadi pengungkit. Ya, pengungkit. Nah, acara ini akan digelar, ada diskusi, seminar, simposium, segala macam. Ya. Tapi ada eksibisi juga untuk menampilkan produk-produk dan destinasi wisata di Indonesia. Persis. Tamu-tamu dari mancanegara, berbagai negara, dan yang menarik tadi ada 3 negara disebutkan, yang sekarang ini menjadi top 3. Cukup menjadi top 3 ya, yaitu India, Singapura, Hong Kong. Dan Hong Kong. Ya. Di luar 3 itu ada negara yang sedang berperang, yaitu Rusia, masuk top 10. Top 10 ya. Top 10. Sektor parekraf. Ya. Betul. Nah, ini semua berkat kerja dari Kementerian Parekraf. Tentu ada kontribusi dari semua kementerian, semua stakeholder, tapi ini KPI dari Kementerian Parekraf. Demikian perbincangan saya dengan Pak Zulkifli Harahap, Direktur Manajemen Investasi dari Kementerian Parekraf. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Apa salam pariwisata, Pak Menteri? Pesona Indonesia. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Jadi, salam pesona Indonesia. Wonderful. Indonesia. Sampai jumpa pada podcast konvergensi yang akan datang.